لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وقيادتنا وقدوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله الأحبة قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ما استطعتم وقال أيضا اتقوا الله حيثما كنتم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di awal khutbah ini mari kita semua yang hadir di tempat yang penuh keberkahan ini dengan hati yang khusyuk, ikhlas, jauh dari rasa sombong, dengan hati yang tawaddu, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berkah dan nikmatnya kepada kita. Sampai hari ini kita masih bisa beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari juga senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang senantiasa taat dan setia di atas jalan kebaikan ini, lelaki yang senantiasa memberikan contoh tauladan bagaimana menjadi muslim yang baik, bagaimana mengisi hari-hari di dalam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Yang menarik di dalam Al-Quran, penyebutan Ramadan ternyata tidak digandengkan dalam satu ayat dengan puasa. Penyebutan Ramadan tidak digandengkan dalam satu ayat di dalam Al-Quran dengan puasa, tidak. Tapi penyebutan Ramadan disatukan dengan Al-Quran. Perintah puasa Ramadan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi nanti penyebutan Ramadan itu baru ada di ayat 185 dalam surat Al-Baqarah, dan dia dihubungkan dengan Al-Quran, didekatkan dalam satu ayat dengan Al-Quran penyebutannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Di ayat itu ditutup yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi penjelas dari petunjuk itu serta menjadi pembeda. Para mufassirin menjelaskan penyebutan Ramadan didekatkan dengan Al-Quran itu menunjukkan bahwa Ramadan itu utama karena Al-Quran. Ramadan utama karena Al-Quran. Puasa memang menjadi ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu. Tetapi dia bukan faktor utama yang menyebabkan Ramadan jadi mulia. Karena puasa adalah hajatul basyariyah, kata ulama mufassirin. Puasa itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia untuk menyehatkan badan kita, untuk menyehatkan rohani kita. Bahkan puasa kita itu lebih ringan daripada puasa-puasa orang terdahulu. Nabi Daud misalnya, puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, sepanjang tahun, tidak 1 bulan. Maryam ketika dia puasa nazar, puasanya tidak hanya menahan dari haus dan lapar saja, serta berhubungan dengan pasangannya. Maryam tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Artinya kewajiban puasa yang diberikan kepada kita sesungguhnya tidaklah terlalu istimewa. Mufassirin sepakat bahwa Ramadan menjadi istimewa karena adanya Al-Quran, karena diturunkan Al-Quran. Penyebutan dalam satu ayat antara syahrul Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran, pesan yang sangat kuat adalah agar kita mengisi Ramadan itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran selain dengan puasa. Hari ini jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kita memahami ayat perintah tentang puasa Ramadan ini yang kita ingat hanya ayat 183 saja. Padahal puasa, kajian penjelasan Allah, wahyu Allah tentang puasa itu dari ayat 183 sampai 187. Satu kelompok dia, tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan isinya. Di dalam ayat 183 sampai 187 itu Allah memberitahu bahwa tujuan puasa tidak hanya untuk bertakwa. Karena ada 3 la'allah di situ. Di ayat 183 la'allakum tattaqun, tujuan pertama agar kita puas, agar kita bertakwa. Tujuan kedua la'allakum tashkurun, agar kita jadi orang-orang yang bersyukur. Tujuan ketiga la'allahum yarshudun, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rasyada dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kenapa kita berbeda dalam melaksanakan ibadah Ramadan dibandingkan para pendahulu kita ataupun kaum muslimin misalnya di negara-negara Timur Tengah? Karena yang kita pahami hanya ayat 183-nya. Sehingga misalnya ketika orang lain, nabi, sahabat mengisi hari-hari menjelang berbuka puasa itu dengan membaca Al-Quran, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak berdoa. Wa idza sa'alaka, karena ayat wa idza sa'alaka ibadi anni itu ada dalam kelompok perintah tentang puasa. Mereka justru berdoa. Kita menjelang berbuka, ngabuburit, jalan-jalan sore, dan mengisi waktu dengan aktivitas-aktivitas yang belum sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, izin pada kesempatan kali ini khatib ingin mengajak diri sendiri dan kita semua yang hadir di sini. Perhatikan ayat 185 ini. Kalau ayat 183 bercerita tentang tujuan pertama la'allakum tattaqun, ayat 185 bercerita tentang tujuan berikutnya yang lebih tinggi, yaitu la'allakum yashkurun.
Bersyukur ternyata dalam Al-Quran disebutkan derajatnya jauh lebih tinggi daripada bertakwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun dalam surat Al-Baqarah ayat 123. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ketika kita ingin meningkatkan derajat kita dari takwa kemudian menjadi la'allakum tashkurun, Allah memberitahu lengketkan aktivitasnya dengan Al-Quran. Isi Ramadan itu dengan Al-Quran. Pertanyaan, mengapa Ramadan yang sudah kita lalui hari ini ternyata tidak kita isi dengan Al-Quran? Kita hanya menahan haus dan lapar saja. Hal ini bisa jadi disebabkan karena kita hanya memperhatikan ayat 183-nya. Tidak perhatikan ayat 185, tidak perhatikan ayat 186. Sekali lagi, dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika bercerita tentang puasa di bulan Ramadan. Izin hari ini saya fokus pada ayat 185 ini. Karena Ramadan dilekatkan kepada Al-Quran, Allah memberitahu kita tentang betapa utamanya, betapa besar keutamaan orang yang mengisi Ramadan dengan membaca Al-Quran. Betapa besar keutamaan orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu. Ramadannya berkah, Al-Qurannya berkah, bertemu dua keberkahan, Masya Allah, luar biasa kebaikannya. Ramadan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, jelas di dalam hadis Nabi. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu penuh dengan keberkahan pula. Surat Al-An'am misalnya, ayat ke-92. Hadza kitabun anzalnahu mubarak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada kita semua, mubarak, penuh dengan keberkahan. Nanti dalam surat Sad ayat ke-29 Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang diturunkan kepada kamu penuh dengan keberkahan. Di surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, kata Allah. Di tiga ayat itu jelas Allah membuka dengan kalimat Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Mari kita kupas apa makna barakah. Kita sering mengucapkan kata berkah dalam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika makan, Allahumma barik lana. Ada orang menikah, kita doakan barakallah. Ma ma'naha barakah? Apa arti barakah? Berkah secara letterlexnya dia berarti ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. An-numu wal-luzum di dalam kamus bahasa Arab. Keberkahan itu adalah sebuah kebaikan yang terus tumbuh dan berkembang terus, tidak berhenti sampai Allah kemudian berkehendak lain yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi orang yang mendapatkannya. Kita selama ini menyepelekan barokah itu. Saya beri 4 contoh tentang berkah ini. Di dalam Al-Quran Allah berikan 4 contoh. Berkah yang pertama adalah tempat. Bisa pada tempat. Dalam surat Ali Imran ayat 96 Allah berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak, kata Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang pertama sekali digunakan untuk beribadah adalah Makkah, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Apa keberkahannya?
Jelas dalam hadis Nabi disebut 2 rakaat salat di depan Ka'bah sama dengan kita salat 100.000 rakaat di tempat lain. 2 rakaat salatnya sama, rukuknya, sujudnya, waktunya, bacaannya, tetapi ganjarannya sampai 100.000 kali. Itu barokah. Pekerjaannya singkat, sederhana, waktunya sama, tenaganya sama, tapi balasannya jauh lebih besar, jauh lebih besar. Itu dari sisi tempat. Maka orang berlomba-lomba untuk terus hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah. 100.000 rakaat itu salat kita berapa tahun, hadirin yang dirahmati Allah. Silakan hitung 100.000 rakaat bagi 17 rakaat, berapa tahun itu? Tapi hanya dengan 2 rakaat salat di depan Ka'bah sama seperti salat 100.000 rakaat. Itu namanya barakah pada tempat. Nanti ada lagi barakah pada waktu misalnya. Dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 3 Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarak." Sungguh kami turunkan Al-Quran itu fi lailatin, pada malam mubarak, malam yang penuh keberkahan. Malam itu kita kenal dengan nama Lailatul Qadar. Bukankah dijelaskan kepada kita bahwa orang yang melaksanakan salat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu sama seperti orang yang salat selama 1000 bulan. Kita salat 2 rakaat di malam itu, ganjarannya sama seperti orang yang salat 1000 bulan. Insyaallah. Itu barokah namanya. Barokah bisa juga pada orang misalnya. Di dalam hadis, di dalam sirah dijelaskan bagaimana seorang anak manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah yang kemudian menjadi nabi kita. Ketika dia masih kecil, dibawa oleh seorang wanita, Halimatus Sa'diyah, untuk disusui. Sirah menyebut Halimah wanita yang miskin, suaminya juga miskin, hewan ternaknya juga kurus-kurus. Ketika berangkat ke Mekah untuk mengambil anak susuannya, keledainya jalan paling belakang, kakinya tengkot satu karena terjatuh masuk dalam sebuah lubang. Anak yang dia susui nangis terus, rewel sepanjang jalan dari Bani Sa'ad menuju ke Mekah itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah menggendong, membawa Muhammad yang penuh berkah itu? Baru dia berjalan, dikatakan di dalam sirah, silahkan baca, seluruh ahli sejarah sepakat, kantung susu yang ada di kantung susunya Halimah kemudian menjadi penuh. Yang tadinya kering, anaknya rewel, anak kandungnya rewel, sekarang dia susui, bahkan berdua anak yang dia susui, anak kandungnya dan Muhammad. Tidak hanya berhenti di situ, keledainya yang tadinya menuju dari Bani Sa'ad menuju Makkah jalan belakangan, sekarang paling duluan. Tidak hanya berhenti di situ, kemudian kebaikannya, ternak-ternaknya, domba-dombanya tumbuh, berkembang biak sangat pesat. Kalau makan di sebuah padang gembala, sore pulang penuh, gemuk, sehat, kantung susunya pun penuh-penuh. Sehingga tetangga-tetangga Halimatus Sa'diyah menyuruh gembalanya untuk membawa kambing dan dombanya ke tempat yang sama dengan padang rumput di mana Muhammad menggembalakan kambingnya. Tapi hasilnya tetap tidak sama. Domba, kambing mereka tetap kurus. Domba, kambingnya Halimatus Sa'diyah gemuk-gemuk. Karena tumbuh, berkembang, ekonominya maju, dia mendapat penghasilan dari menjual hewan ternaknya, susu yang dia dapatkan banyak, anak-anaknya sehat, keluarganya sehat. Bahkan jauh lebih dari itu, rumah tangga Halimatus Sa'diyah menjadi sangat tentram. Sehingga ketika mengembalikan Muhammad kepada ibunya, Halimatus Sa'diyah berat betul. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebaikan demi kebaikan yang terus tumbuh dan tumbuh. Itu namanya barokah. Keberkahan yang keempat, terakhir, bisa kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 24 sampai 30-an yang bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan Nabi Musa alaihissalam melakukan satu amal sederhana sekali, tetapi karena perbuatannya itu penuh keberkahan, balasannya dahsyat luar biasa.
Dalam surat Al-Qasas itu dikatakan Musa alaihissalam hanya membantu 2 orang anak gadis mengambilkan air minum. Tapi yang harus kita catat adalah dia mengambilkan air minum itu di saat dia sendiri sedang susah, kelaparan, tidak tahu tinggal di mana, nggak tahu besok mau kemana, mau kerja apa, semuanya serba gelap karena dia sedang dalam pelarian karena akan dibunuh karena dikejar dan dibunuh oleh Fir'aun. Dia tolong 2 orang wanita itu, dia ambilkan air minum karena dia membantu di saat dia sendiri susah, di saat dia sendiri capek. Mungkin dia, kalau ibarat kita itu seperti kita pulang kerja capek, tiba-tiba istri di rumah minta tolong ABCD, dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia bantu 2 orang wanita itu. Apa yang terjadi kemudian? Surat Al-Qasas menceritakan Nabi Musa dipanggil ke rumah orang tua kedua wanita itu. 1, diberi makan, hilang laparnya. 2, ditanya apa masalahnya. Oh, dia sedang dalam pelarian, diberi jaminan keselamatan. Kalau ada yang mengganggu dia berhadapan dengan saya. Dan itu Nabi Shu'aib. Diberi tempat tinggal karena tahu Nabi Musa tidak punya tempat tinggal. Laparnya hilang, takutnya hilang, dapat rumah. Tidak hanya berhenti di situ karena 1 amal soleh tadi itu. Dia ditawari lagi pekerjaan, dapatlah kontrak 7 tahun. Tidak hanya berhenti di situ, kemudian kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi dia amanah kenabian. Dari 1 perbuatan sederhana, tetapi karena perbuatan itu berkah, maka kebaikannya numu'ul luzum, tumbuh terus berkembang. Itu makna barakah. Perbuatannya sederhana, singkat, tidak capek, sederhana, mudah, tapi balasannya berlipat-lipat ganda. Dan Allah bilang berkali-kali dalam Al-Quran, hadza kitabun anzalnahu mubarak, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Al-Quran itu kitab yang penuh keberkahan. Kalau kita maknai keberkahan seperti Allah jelaskan tadi dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, maka Masya Allah, rugi betul orang yang tidak membaca Al-Quran itu. Iqra'ul Quran, kata Rasul, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang yang baca Al-Quran itu nanti hari kiamat akan dapat syafaat, akan dapat pertolongan dari Al-Quran di saat tidak ada pertolongan lain. Itu di akhirat. Balasan pahalanya lebih dahsyat lagi, hadirin yang dirahmati Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wa la aqulu alif lam mim harfun. Maaf, saya ulangi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Wa la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, kata Rasul. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, bagi dia 1 hasanah. Dan 1 hasanah, 1 kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Artinya kita baca 1 huruf saja dari Al-Quran, 10 hasanah. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 hasanah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf berarti 190 hasanah. Nanti dalam surat Al-Fatir Allah mengatakan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap 1 hasanah menghapus 1 sayyi'at. 1 kebaikan dari membaca Al-Quran menghapus 1 keburukan, menghapuskan 1 dosa kecil yang kita lakukan. Artinya kalau kita baca Al-Quran, tidak hanya dijamin nanti di dalam kubur kita selamat, di akhirat kita selamat, di padang mahsyar kita selamat, di yaumul mizan kita selamat, di jembatan sirat kita selamat, tapi di dunia Allah lipat gandakan kebaikannya untuk kita. Hadirin, kalau di luar bulan Ramadan seperti itu keutamaan membaca Al-Quran, apatah lagi kalau dia dibaca di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, yang bergabung 2 keberkahan. Bukankah kita tahu semua
Salat sunnah di bulan Ramadan diganjar seperti salat wajib. Bahkan diamnya orang yang puasa dianggap seperti zikir. Masya Allah, kalau kita gabungkan dua keberkahan, dahsyat, luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini khatib mengajak diri sendiri dan juga kita semua. Karena Allah dekatkan penyebutan Ramadan itu dengan Al-Quran. Ayo baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ini sudah hari ke 12, 13. Sudah berapa juz kita baca? Sudah berapa halaman? Sudah berapa lembar kita baca? Kenapa kita hanya menahan haus dan lapar saja, tidak membaca Al-Quran? Padahal tujuan puasa Ramadan, Allah jelaskan Al-Quran di dalamnya, dilengkapkan dengan Al-Quran. Ayo baca Quran. Jangan hanya anak-anak kita yang baca Quran. Kita, bukankah kita juga butuh pertolongan nanti di alam kubur dari Al-Quran? Bukankah kita butuh pertolongan nanti di akhirat? Saya tidak bisa membaca. Bagaimana caranya? Baca yang kita bisa, baca yang kita hafal. Kalau tahunya Al-Fatihah, baca, ulangi terus, berulang-ulang kali. Kalau memang hanya itu yang kita bisa kita baca. Tahunya kulhu, al-falaq, an-nas, baca itu. Ramadan bulannya Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Allahu a'lam bissawab. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita isi Ramadan dengan kembali mendekatkan diri Al-Quran dengan Al-Quran. Baca Quran berapapun yang kita bisa, ayo kita baca agar kita kemudian dikatakan dalam tujuan puasa yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.